untuk menambah keberkahannya ya Bunda semuanya. Bunda semuanya ingin mendapat keberkahan berapa persen nih untuk kegiatan pada pagi hari ini? 30%, 50% atau 100% nih? Berapa persen ya? 100% lah. 100% pastinya. Baik, kalau untuk mendapatkan 100% ya, keberkahan pada pagi hari ini, Bunda semuanya ada syaratnya ya. Syaratnya yang pertama, Bunda semuanya yang tidak ada kendala diaktifkan kameranya. Oke, siap. Yang tidak ada kendala boleh diaktifkan kameranya. Kemudian cari tempat yang aman dan juga nyaman. Boleh sambil senderan, yang nyaman ya Bunda semuanya, yang aman sinyalnya. Oke, siap, Masya Allah. Yang terakhir harus bahagia. Boleh berikan senyuman terbaiknya dulu di kamera. Wangi bobis. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak semuanya, Bunda semuanya ya. Kenapa harus bahagia? Karena agar materi yang diberikan oleh guru kita bersama cepat masuknya ya Bunda semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah siap Bunda semuanya untuk menerima materi pada pagi hari ini? Ya, siap. Siap, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Guru kita bersama sudah hadir nih ya, Masya Allah. Beliau merupakan founder dari Islamic Parenting. Islamic Parenting ini ya Bunda semuanya sudah banyak ribuan alumni yang ikut dan juga merasakan manfaatnya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Bunda semuanya yang hadir pada pagi hari ini akan merasakan manfaatnya ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, langsung saja kepada Ustadz Didik Eli Agus Landik. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih Teh Fitri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hidup di dunia ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri teladan umat manusia. Daulah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang menjadi moderator di pagi hari ini. Ada Bunda Nursan, Masya Allah bisa ngelihat Bunda Nursan. Dari sini ada Bunda Anis, ada Bunda Sri Murniati, dan ayah bunda yang lainnya yang belum mengaktifkan video, silahkan bisa tulis di kolom chat namanya dan asalnya dari mana ya, biar saya bisa mengingat. Alhamdulillah bisa hadir ya. Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kasih sayang kepada kita, dan mampu kita meraih kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana nih sampai hari ini? Lancar puasanya, lancar tarawihnya ini? Masya Allah ya. Kadang-kadang kalau lihat di masjid ya, pas awal, ini itu masjid terasa jadi sempit ya. Karena memang alhamdulillah banyak yang hadir. Pas sekarang udah masa-masa berapa ini? Udah ke-16 gitu ya. Kok masjid jadi terasa luas lagi gitu kan ya. Pada kemana ini? Udah pada hilang sebagian gitu ya. Nggak mau ke masjid atau mungkin kehabisan bensin juga ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, kekuatan, karena memang perlu kesabaran, perlu yang namanya perjuangan dalam ibadah kepada Allah yang kita harapkan sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia, sampai kita husnul khotimah. Itu yang kita harapkan selama ini. Dan juga di sini tadi udah ada dari Bunda Murni juga nih di Semarang, ada Bunda Mursida dari Bone Sulsel hadir ya, boleh ya diketik di kolom chat juga ya. Alhamdulillah ya, dari berbagai daerah kita bisa berkumpul dalam majelis di pagi hari ini. Nah, dan juga materi di pagi hari ini berkaitan dengan parenting dan dengan inspirasi Al-Quran. Makanya di pembukaan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
Hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini menjadikan bulan diturunkannya Al-Qur'an dan menjadi petunjuk pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tilawahnya juga udah sampai mana gitu kan ya. Karena ini lagi momen-momen juga bulan suci Ramadan. Nah, paling tidak itu kita ada beberapa kewajiban terhadap Al-Qur'an. Ada yang tahu nggak kewajiban terhadap Al-Qur'an apa saja? Nah, betul sekali ya. Belum juga dijawab, udah betul. Nah, yang pertama, mengimani terhadap Al-Quran. Jadi beriman terhadap Al-Quran, yakin terhadap Al-Quran. Nah, kita nih yang rajin ke majelis, yang rajin mengaji, rajin kajian, rajin belajar, harusnya keimanannya kuat di dalam diri kita. Gitu. Kenapa? Karena memang ini menjadikan panduan hidup, dan kita orang Islam harus benar-benar yakin terhadap Al-Quran. Itu yang jarang membaca Al-Quran saja, yang itu ngaku Islam di KTP, tapi sholatnya itu cuma 2 kali dalam setahun. Sholat Idul Adha sama Idul Fitri, subhanallah. Saking jarangnya ibadah gitu ya. Tapi ternyata orang yang seperti itu pun yakin terhadap Quran. Bahkan suatu hari ketika itu Al-Quran ada yang dihinakan, Al-Quran ada yang sampai diinjak-injak, dibakar. Itu orang yang biasa sholatnya cuma setahun 2 kali, itu mengatakan apa katanya, aku nggak rela bahwa Quran ini dihinakan oleh orang lain. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata ada keimanan dalam dirinya, dan dia orang yang ibadahnya jarang pun dia yakin terhadap Al-Quran. Sampai ditanya sama ustadznya, emang berjihad membela Al-Quran masih ingat rukun Islam ada berapa? Kata orang yang jarang sholat itu masih ingat ada 5. Apa aja? Muharram, Safar. Ternyata malah yang menjawabnya nama-nama bulan dalam Islam. Subhanallah. Saking itu udah lama jarang mengingat ini. Ada sampai gitu. Tapi Pak Ustadz, kita kalau ada orang yang menghinakan Al-Quran, kita harus membela Al-Quran. Saya aja duluan yang membela Al-Quran, saya paling depan. Kata Ustadz, jangan seperti itu. Emang masih ingat sholat subuh berapa rakaat? Kata itunya, masih ingat berapa rakaat? 3 rakaat. Ngaco lagi. Itu sama ustadznya disadarkan, masa 3 rakaat itu nanya kepada temannya, sholat subuh berapa? 2 rakaat. Katanya, jangan. Saya aja 3 rakaat dipukul, apalagi 2. Katanya, subhanallah. Saking udah nggak tahu tentang rukun Islam, rakaatnya berapa, tapi dia yakin terhadap Quran. Makanya kita, ini yang sering datang ke majelis, sering belajar, sering sholat, kita harus lebih yakin terhadap Al-Quran, bagaimana mengamalkan Al-Quran. Berikutnya adalah tilawah Al-Quran. Ini karena kita parentingnya tentang Al-Quran, maka kita harus yang kedua adalah membaca Al-Quran. Senantiasa dibaca Al-Qurannya, tilawah gitu ya. Nah, ini bahkan ada yang sampai mencoba untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Ini kalau ayah bunda waktunya luang, waktunya kosong, bisa tuh coba dari habis sahur, baca Al-Quran, dan insya Allah itu sebelum maghrib udah beres 1 Al-Quran. Tapi bacanya cepat, jangan bacanya atau misalkan masih dieja, ya itu setahun juga nggak bakal beres-beres karena masih belajar. Tapi kalau misalkan bacanya cepat, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, insya Allah itu setiap 1 hari bisa khatam Al-Quran. Maka pahalanya luar biasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan kalau misalkan ayah bunda diberikan peluangan waktu. Wah, berikutnya adalah memahami Al-Quran. Maka mencoba mentadaburi ini lewat kita kajian-kajian, lewat guru-guru kita gitu kan ya, untuk mencoba memahami Al-Quran. Berikutnya dihafal Al-Qurannya, yang mungkin boleh jadi kalau ayah bunda sering membacanya itu akan mudah terhafal. Seperti kalau saya nanya surah Yasin, itu masih bisa ngelanjutin. Karena apa? Sering dibaca. Dibaca surat Al-Ikhlas, gampang sekali katanya. Ini surah menjadi surah andalan yang dibaca setiap sholat. Oh gitu ya, alhamdulillah gitu kan ya. Nah, maka surat-surat yang lain itu mungkin bisa dihafal dan berikutnya bisa dihafal lagi. Nah, sampai suatu hari nanti bisa diamalkan dan bahkan didakwahkan tentang Al-Quran. Nah, di kesempatan pagi hari ini, kita ada parenting tentang bagaimana inspirasi daripada Al-Quran. Yang mana ini materi-materinya diambil daripada dasar-dasar Al-Quran, gitu ya. Seperti materi yang pertama, kita sudah dibahas tentang bahwa rezeki anak itu adalah urusan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada beberapa ayatnya, ada beberapa bagaimana Allah memberikan gambaran tentang hal ini supaya kita lebih yakin lagi, supaya kita tidak mudah berputus asa. Ini saya sudah tampilkan di layar ayah bunda. Nanti insya Allah modul ini akan diberikan, akan dijabrikan oleh Uma Alwi, dan ayah bunda bisa membaca kembali. Nah, maka yang pertama, rezeki anak adalah urusan Allah, ya. Nah, ini menjadikan seharusnya kita lebih tenang lagi, seharusnya kita lebih berserah diri kepada Allah, lebih banyak doa, gitu kan ya. Karena kita diberikan bagaimana jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih hidup berarti masih ada rezeki kita nih. Kalau misalkan rezeki kita udah habis, ya udah berarti kita meninggal dunia, berarti batas waktunya, kesempatan hidupnya udah habis. Berarti hari ini masih ada rezeki kesehatan, rezeki makanan, dan seterusnya yang mungkin harus disempurnakan takarannya. Nah, maka ketika kita miliki anak, 1, 2, 3, dan diantara yang bunda gitu ya, ada yang punya anak berapa nominalnya atau jumlahnya, nah maka ini menjadikan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau mendatangkan ujian, gitu ya. Nah, lalu misalkan ada persepsi di dalam masyarakat, wah katanya misalkan banyak rezeki banyak anak, nah gitu kan ya, atau banyak anak banyak rezeki. Nah, ini yang benar yang mana atau seperti apa gitu kan ya, sehingga mungkin ada yang banyak rezeki banyak anak atau dibalik banyak anak banyak rezeki. Nah, sebenarnya mungkin ketika berpikir banyak rezeki banyak anak gitu ya, nah tapi ketika misalkan anaknya itu tidak diberikan pendidikan, anaknya itu tidak menjadikan soleh dan soleha, justru malah menjadi malapetaka. Karena apa? Karena misalkan malah ada yang melawan orang tua, ada yang malah nyusahin, bahkan mungkin ada yang jadi musuh di antara anak-anaknya. Nauzubillah min dzalik. Ya kalau ditanya misalkan mau punya anak 5 soleh-soleha semua, atau cuma anak 1 tapi yang namanya misalkan sulit diatur. Ya sebenarnya pengennya ya banyak dan soleh-soleha gitu kan ya. Nah, tapi itu ngelihat kemampuan kita, apakah kita mampu mendidiknya atau tidak. Maka sebenarnya mungkin tidak ada yang salah dari ungkapan itu, asalkan kita mampu mendidiknya, tapi orientasinya bukan kepada materi saja, bukan kepada jumlahnya, tapi bagaimana kita mampu menjadikan kualitas anak keturunan kita yang soleh-soleha, dan ini tidak menjadikan beban ekonomi. Karena ada juga yang tambah anak, misalkan tambah beban ekonominya, tambah stres, yang akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadikan mungkin boleh jadi permasalahan-permasalahan. Termasuk permasalahan dalam kemiskinan. Nah, bersyukur kepada Allah kalau misalkan di antara kita diberikan kecukupan, diberikan banyak harta gitu ya. Dan mudah-mudahan itu bisa dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tambah taat kepada Allah, tambah bersyukur kepada Allah. Diberikan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, tapi ketika memiliki anak, itu ada 2 ayat yang seakan-akan memberikan jaminan. Yang pertama, ini kalau ada orang miskin, misalkan ada kekurangan harta dan seterusnya, maka Allah menyampaikan di Quran surat Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Masya Allah ya. Jadi ternyata ketika misalkan ada kemiskinan, maka Allah menjawabnya, kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi dipenuhinya adalah kepadamu dulu. Nah, sedangkan di surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ini ada kalimat takut miskin. Miskinnya belum, tapi sudah ketakutan. Maka kata Allah, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka suatu dosa yang besar. Nah, dari kedua surah ini orang tua Allah Subhanahu wa taala melarang orang tua untuk membunuh anak-anaknya. Karena apa? Karena ternyata ada kasus karena saking mungkin capek ngurus anaknya, ada yang sampai pernah diracun, itu ada beritanya. Auzubillahi min dzalik. Karena ketakutan ekonomi dan seterusnya, ada yang sampai dizolimi anaknya karena ngerasa membuat susah itu pada orang tuanya. Maka di sini Allah menyampaikan, kalau kamu yang miskin, maka aku akan berikan kecukupan kepadamu. Kalau ternyata kamu takut anakmu miskin, gitu, takut masa depannya, maka aku akan jamin mereka dan juga jamin kalian. Nah, asalkan kita bertakwa kepada Allah dan berikhtiar untuk bisa
bagaimana prosesnya mendapatkannya. Nah, ketika misalkan udah ditakar oleh Allah rezekinya, kalau kita mengambilnya dengan cara yang halal, maka itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Tapi ketika misalkan kita mendapatkannya dengan cara yang haram, maka itu menjadikan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik, karena membuat kita tidak bahagia, membuat kita malah kan mungkin susah. Maka di sini ternyata emang ada yang membunuh anak, gitu kan ya? Ada, gitu kan ya. Bahkan ada berita-beritanya. Bahkan ketika di zaman jahiliyah, kalau dia punya anak perempuan, dia sampai dikubur hidup-hidup, malu punya anak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bahkan hari ini mungkin bukan hanya membunuhnya secara fisik, tapi ada itu orang tua membunuhnya secara potensi anak. Potensi anak apa? Misalkan dimanjakan sehingga anak susah mandiri. Misalkan membunuh potensinya apa itu? Orang tua terlalu otoriter, overprotektif, kekerasan, dan seterusnya. Ini yang menjadikan menutup rezeki anak sehingga anak tidak berkembang dalam kehidupannya. Nah, jika kita tafakuri mungkin boleh jadi gitu ya. Nah, ini kalau masalah kebutuhan, insya Allah itu akan tercukupi. Cuman kadang-kadang kan kita punya keinginan gitu ya. Nah, orang tuh kadang-kadang mungkin gak kuat karena punya keinginan, pengen gaya hidup A, B, C, dan seterusnya. Kalau kecukupan mah insya Allah akan tetap hidup karena Allah akan menjamin rezekinya gitu ya. Nah, tapi ketika misalkan prosesnya gitu ya, anak diberikan potensi, anak misalkan diberikan menghafal Quran, itu hari ini kalau misalkan anaknya hafal Quran, itu mau misalkan perguruan tinggi mana, itu biasanya ada jalur beasiswa. Itu bahkan mau keluar negeri, itu ada bagi para penghafal Al-Quran. Ini mau masuk polisi, ini ada juga ternyata beasiswa bagi orang misalkan yang penghafal Quran. Mau masuk TNI, mau masuk kedokteran, itu bahkan ada rezeki-rezeki bagi para penghafal Quran. Jadi potensinya bagus gitu ya dibanding misalkan mungkin hanya mengandalkan nilai materi saja. Kalau misalkan mengandalkan nilai materi, berapa itu harus masuk misalkan kepada kepolisian, berapa harus masuk kepada pendaftaran kedokteran sampai lulus kuliahnya. Tapi kalau misalkan diberikan potensi, didoakan oleh orang tuanya, itu yang mungkin menjadikan bagaimana menjadikan potensi dan rezeki yang bisa didapatkan oleh anak tersebut. Maka seharusnya kita tambah tenang lagi karena Allah menjamin selama kita masih hidup berarti ada rezeki yang harus kita makan, yang harus kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita mampu menjalani prosesnya dengan cara yang terbaik, yang halal dan berkah. Kalaupun misalkan kita miskin, maka kita berjuang kepada Allah, maka Allah yang akan berikan kecukupan kepada kalian, kepada anak-anak kalian. Kalau kita takut anak kita kemiskinan, masa depannya gimana, maka kita minta kepada Allah, berjuang kepada Allah, berikhtiar sebisa mungkin, maka itu akan menyampaikan anak kalian dan kalian itu akan dicukupi. Nah, itu materi yang pertama yang kita ulas kemarin, insya Allah. Nah, lalu yang kedua, tentang buah hati adalah ujian. Nah, ini subhanallah. Ada di antara ya bunda yang masih merasakan ujian dari anaknya, ada gitu ya, atau mudah-mudahan udah lulus ujiannya. Dari senyum-senyumnya kayaknya ini senyum-senyum apa ini, senyum-senyum bahagia atau menutupi ujian dan cobaan. Karena memang kalau misalkan kita ini kadang-kadang menutupi kekurangan kita, mencoba menutupi kesusahan kita, gak mau orang lain tahu bahwa kita ini susah, gak mau orang lain tahu bahwa ini saya ini hampa hatinya, mungkin boleh jadi penuh dengan lika-liku kehidupan. Pengen mungkin yang ditutupi ini adalah aib-aib atau mungkin boleh jadi perjalanan hidup saya. Gak apa-apa, saya aja yang ngerasain. Mungkin boleh jadi keluarga terdekat pun gak mengetahui tentang hal itu. Mungkin boleh jadi ditutupi wajahnya dengan make up, dengan lipstick, dengan kerudung, supaya terlihat baik-baik saja, supaya terlihat bahagia. Padahal mungkin sebenarnya hatinya rapuh, hatinya sedih, atau mungkin ada yang sampai mau berputus asa. Karena apa? Karena dipendam sendiri, dipegang sendiri, ini mah gak apa-apa, saya jalani kehidupan sendiri. Mungkin tak ada yang salah, cuman di sini mungkin sama-sama kita menguatkan bahwa memang hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata hidup dan mati ini diuji. Bagaimana kehidupannya, bagaimana supaya mendapatkan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, ada yang ujiannya anak, ujiannya pasangan, suami, ujiannya mertua, alhamdulillah cenah suami saya mah baik, anak saya mah baik, mertua saya baik, ujiannya tetangga,
ternyata ada ujiannya tetangga baik, ujiannya kesehatan, ternyata kesehatan baik, ada yang ujiannya rezeki gitu kan ya. Ada ujiannya mungkin nggak bersama dengan suami karena suami jauh, ada ini dan itu, banyak sekali ujian dan cobaannya. Atau ujian ternyata udah ditinggal oleh pasangannya, baik cerai ataupun meninggal dunia, itu juga menjadi ujian dan cobaan. Tapi di bagaimanapun itu keadaannya, kalau ternyata kita mampu untuk ternyata berserah diri kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi ringan dalam kehidupannya. Apa kata Allah? Wa annallaha indahu ajrun adim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ketika misalkan harta anak menjadi ujian dan cobaan, tapi ketika misalkan bersabar, insya Allah akan menjadikan pahala. Tapi kalau misalkan kita diuji karena kita memang misalkan belum siap ya, atau kita memang misalkan belum terbiasa, lalu kita marah-marah terhadap ujian dan cobaan, marah-marah terhadap anak kamu bikin susah mama aja, gitu kan ya, kamu bikin sedih mama aja, gitu kan, dimarahin itu anak, jadi dimarahin itu ternyata bagaimana kehidupannya tidak menerima takdir. Maka mungkin boleh jadi bagaimana pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nggak nerima ujian dan cobaan. Tapi ketika misalkan kita menerima ujian dan cobaan, maka Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan ganti dengan bagaimana pahala-pahala yang terbaik. Karena ketika misalkan ada dosa-dosa kita ternyata nggak gugur dengan istighfar, maka ternyata gugur dengan rasa lelah, rasa letih ketika misalkan mengurus rumah tangga, mengurus anak. Ketika misalkan nggak gugur dengan istighfar, yang mungkin boleh jadi dengan ada rasa sakit yang kita rasakan, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa yang dimiliki saat ini. Karena mungkin kita harus ngaku bahwa kita ini banyak dosa, hilaf, dan salah. Kalau misalkan yang udah dimaksum, udah dijamin oleh Allah, maka itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kehidupannya nggak pernah bohong dalam kehidupannya. Ini kalau kita nanya-nanya pernah bohong nggak dalam hidup kita? Bukan pernah lagi, berapa kali kira-kira bohong dalam kehidupan kita? Kayaknya mungkin udah banyak sekali bohong gitu ya. Nah, kalau Nabi kita itu udah bagaimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin ada orang yang terjaga. Yang terjaga itu adalah para wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mau orang biasa yang banyak hilaf, salah, dan dosa, maka kita harus mengakui kita ini banyak hilaf, salah, dan dosa yang mungkin boleh jadi digugurkan lewat ujian dan cobaan. Kalau ditanya kira-kira ada nggak di antara ayah bunda yang di sini nggak memiliki dosa, nggak punya dosa, ada nggak kira-kira? Dari wajahnya mungkin Bunda Nursan itu orang yang soleh dari kecil, atau Bunda siapa, Bunda Sri, Bunda Anis, Bunda Nawasita, gitu ya. Ada nggak yang nggak punya dosa? Tapi kebanyakan kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak punya dosa, saya banyak hilaf dan salah gitu kan ya. Oke lah, dosanya sedikit, ada yang dosanya sedikit. Gitu. Coba tulis di kolom komentar, dosa saya masih sedikit gitu kan. Ini kita nggak percaya diri juga ngaku dosa sedikit ya. Siapa yang dosa banyak? Nah, baru ketika ditanya dosa banyak, biasanya banyak yang ngacung gitu ya. Tapi ada yang nggak ngacung. Kenapa nggak ngacung dosa banyak? Nah, karena ternyata dosanya banyak sekali gitu kan ya. Oh, banyak sekali, pantas nggak ngacung ditanya dosa banyak gitu ya. Oh, berarti ngaku bahwa kita ini banyak dosa, hilaf, dan salah. Maka bahkan ketika kaki kita tertusuk duri pun itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan mungkin boleh jadi kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita bersabar. Nah, apalagi dengan ujian anak, ada yang melawan, sulit diatur, apalagi dengan ujian rumah tangga, insya Allah kalau kita bersabar, insya Allah itu akan menjadikan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mungkin ujiannya karena kita capek ngurus anak, ada yang jadi malas ibadah, atau misalkan karena lelahnya fisik kita, mungkin ada yang sakit-sakitan, ya, sehingga mungkin itu menjadi ujian dan cobaan. Nah, ketika kita melewati ujian dan cobaan ini, ternyata jaminannya bukan karena pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, ekonomi yang tinggi, bukan. Tapi bagaimana kuncinya adalah orang tua mampu melewati prosesnya dengan bersyukur, dengan ikhlas, tawakal, dan tidak mengabaikan urusan akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan bagaimana ketawakalan, keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga nggak kerasa waktu, ada yang mungkin usianya 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya, ternyata hidup di dunia ini ternyata begitu singkat, nggak kerasa udah dilewati begitu saja. Tinggal berapa lagi, apakah seperempat lagi, apakah setengah lagi, atau sampai kapan usia kita. Yang kita harapkan, pengen kita kembali kepada Allah, kepada orang yang ikhlas, yang sabar, yang baik, dikenal oleh orang-orang dengan orang yang baik,
bahkan kita didoakan oleh orang-orang sekitar kita ketika kita meninggal dunia. Makanya berikutnya adalah tentu karena kita tahu dimensinya bukan hanya dunia, maka kita harus menyiapkan bekal akhirat. Baik untuk diri kita, terlebih untuk anak kita. Kalau untuk diri kita mungkin boleh jadi ada kesadaran gitu ya, karena pentingnya sholat, pentingnya misalkan ngumpulin amal soleh, sedekah, dan seterusnya puasa. Tapi untuk anak kita apakah pemahamannya sudah seperti itu atau belum? Maka ini tugas orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya mungkin secara sunatullah ini orang tua bakal memenuhi gitu kebutuhan kehidupan makan atau fisiknya. Tapi bagaimana? Bukan hanya itu, kita harus memenuhi kebutuhan penilaian agamanya dan akhlak yang terbaik sehingga menjadi bekal dalam kehidupannya. Orang tua bisa anak-anaknya bisa sholat, bisa doa gitu ya. Ketika kita meninggal dunia didoakan oleh anaknya. Jangan sampai ketika anak kita meninggal dunia anak-anak nggak tahu cara mendoakan orang tuanya. Maka sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Maka kita sebagai orang tua harus berjuang menyiapkan bekal akhirat kepada anak sejak dini, dan mungkin boleh jadi sampai prosesnya anak itu sadar dan berterima kasih kepada kita sebagai orang tua. Makasih yang senantiasa kita diingatkan sholat. Makasih yang mungkin boleh jadi diajarkan tentang bagaimana Islam, bagaimana dalam kehidupan ini, gitu ya. Nah, karena bekal terbaik adalah bekal takwa, maka Allah jamin siapa yang bertakwa, barang siapa yang maka niscaya akan diberikan jalan keluar. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan mudahkan urusannya. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan perbaiki kehidupannya, tidak khawatir, tidak bersedih hati. Dan siapa yang bertakwa memelihara bagaimana keluarganya dari siksa api neraka, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Tentu yang kita harapkan ada bahkan sampai masuk surga sekeluarga bersama anak keturunan kita. Karena apa? Karena ternyata mereka semuanya takwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kisah para nabi, itu tentu Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya keluarga yang soleh-soleha. Dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya soleh, soleha, punya anak keturunan soleh semua, dan Nabi Ismail, Nabi Ishak, maka itu adalah kebahagiaan tersendiri dan luar biasa. Tapi mungkin kehidupan ini enggak semuanya seperti itu. Ada juga, saya itu udah belajar soleha, udah belajar menjadi istri yang baik, tapi suami saya nggak baik. Itu ada juga kisah daripada Asia bersama Fir'aun. Itu aslinya soleha, suaminya Fir'aun, suaminya kurang ajar, ya. Atau mungkin boleh jadi suaminya udah baik, istri yang mungkin boleh jadi tidak baik ketika misalkan itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, ada istrinya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada suaminya. Atau semuanya ini belangsak, semuanya gak benar, ini semuanya suaminya gak benar, istrinya gak benar. Ada juga itu adalah keluarga Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab, bersama istrinya pun sama, dia celaka, adalah Abu Lahab. Karena apa? Karena mereka aktivitasnya, hartanya, segala sesuatunya malah menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, ya Allah, berikan keluarga kami, pasangan kami, anak keturunan kami jadi anak keturunan yang soleh-soleha, yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, mampu memiliki bekal dunia dan bekal akhirat yang mengantarkan kepada sukses dunia dan juga akhirat. Maka ini menjadi tarbiyah dan tanggung jawab orang tua. Saat orang tua misalkan berhasil memberikan bekal akhirat untuk anaknya, maka ketika orang tua meninggal dunia, maka dapat pahala daripada anak-anaknya. Ada amalan yang tidak terputus, salah satunya adalah amalan daripada doa orang tuanya. Maka kita semangat adalah untuk mengajak kepada anak kita soleh-soleha. Disebut dengan parenting ala da'i. Parenting ala da'i itu adalah bagaimana tujuannya kita sebagai orang tua, sebagai dai, sebagai ustazah, sebagai ustadz, yang mungkin boleh jadi sebenarnya kita nggak layak. Kita tahu sendiri misalkan anak kita nggak hormat kepada kita, mama apa ini dan itu, ya maaf apa ini dan itu. Tapi kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri dan berperan untuk menjadi pendakwah bagi anak-anak kita. Yang mungkin boleh jadi jangan muluk-muluk dulu mendakwahkan misalkan ke masyarakat luas. Kita minimal kepada masyarakat yang paling dekat adalah anak keturunan kita, yang itu ada misalkan di rumah kita, atau kita bisa memiliki akses kepada mereka. Menyeru kebaikan membutuhkan itu nilai-nilai keberhasilan dan keteladanan nasihat yang terbaik. Dan ada metode parenting ala dai, atau misalkan
orang tua agar mampu mengajak anaknya atau misalkan meneladani orang tuanya, maka di surat An-Nahl ayat 125 itu kata Allah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ternyata ada beberapa poin gitu ya menjadi parenting ala dai yang kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, yang itu harus konsisten. Gak bisa kita ngajaknya 1-2 kali saja. Kadang-kadang ada anak yang harus kayaknya ibu teh harus teriak dulu, ibu teh harus 1-2 kali, kamu kayaknya gak denger gitu kan ya. Iya, makanya kita harus diberikan kesabaran dan kontinu dalam mengajak anak kita. Maka ada beberapa poin. Yang pertama, itu serulah dengan cara hikmah. Ya hikmah kemarin sudah dijelaskan bahwa dengan pengalaman lah, atau kita mungkin di sekolah dengan cara games lah, dengan cara kuis lah, ini dan itu, supaya tersampaikan kepada anak dan dijadikan hikmah, sehingga mungkin terasa nggak diceramahi atau mungkin ditausiahi, tapi kok memberikan hikmah dalam kehidupan mereka, memberikan pelajaran kepada mereka. Lalu yang kedua, serulah dengan nasihat yang baik. Tentu dengan kata-kata yang baik, dengan emosi kita yang baik. Kalau misalkan kita udah keduluan emosi gitu ya, ngomongnya kita kasar, ya anak malah jadi mental gitu ya, meskipun itu nyerunya kebaikan gitu ya, tapi kok kayaknya nggak enak itu didengarkan gitu ya. Mungkin boleh jadi ketika kita ngajak sholat tapi dipanggilnya dengan cara binatang ini dan itu, ya malah nggak mau, malah mental gitu ya. Maka tetap poinnya adalah serulah dengan nasihat yang terbaik. Dan kalau misalkan ternyata itu anak itu kritis gitu ya, apa dulu ini lagi main game dulu ini dan itu, maka kita diperlukan yang namanya kepintaran untuk apa? Untuk bantah dengan cara argumen, berikan alasan secara logis. Nah, kalau ada anak-anak yang udah remaja, dewasa, nah biasanya punya pendapat sendiri, punya wawasan sendiri, maka itu boleh disampaikan dengan bantahlah dengan alasan-alasan yang terbaik. Alasan bekal akhirat lah, alasan mama gimana kalau udah nggak ada lah, siapa yang bakal ini dan itu. Nah, maka itu bisa jadikan metode sehingga mudah-mudahan itu menjadikan alasan-alasan untuk anak mau bergerak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam pengaplikasiannya mungkin bisa dibedakan ya. Ini mah hanya makanya kritis banget, harus dengan cara masuk akal logis. Ini mah harus dengan cara perasaan, maka disesuaikan dengan kondisi yang dihadapinya. Nah, ya Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ulasan-ulasan yang sebelumnya sudah dibahas, dan insya Allah ya Bunda bisa pelajari lagi modulnya atau rekamannya, audionya, dan seterusnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan insya Allah di bulan April itu ada materi-materi terbaik juga ya. Materi-materi terbaik dalam Islamic Parenting. Jadi insya Allah itu akan disampaikan nanti di awal-awal bulan April juga ya. Dan itu mungkin kita udah menghadapi atau mungkin mengakhiri bulan suci Ramadan atau awal-awal Syawal ya. Yang mudah-mudahan Syawal itu meningkat ibadah kita menjadikan lebih baik lagi. Yang pertama, insya Allah nanti kita akan bahas tentang konsep keluarga sakinah. Bahwa keluarga sakinah ini perlu kita dapatkan, kebahagiaan ini perlu kita dapatkan, dan ini Allah serahkan kepada kita yang menjalaninya, gitu ya. Nah, kalau misalkan jodohnya, anaknya udah Allah berikan ketetapannya, maka kebahagiaan kesakinahannya itu kita yang harus membuat prosesnya menjadi lebih baik lagi. Karena itu tergantung kita yang menjalaninya. Yang kedua adalah pendidikan pergaulan anak remaja yang hari ini subhanallah gitu ya, mereka punya idealis sendiri, yang punya dunia sendiri gitu ya, punya kesenangan sendiri, banyak ini dan itu. Yang pergaulan ini harus dijaga, harus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga ada anak juga bisa cemburu ya, cemburu terhadap kakak adiknya, cemburu terhadap mungkin boleh jadi kehidupan sosialnya sehingga mereka benci kepada orang tua, padahal kita udah berjuang sebisa mungkin semampu kita, tapi kok masih aja cemburu gitu ya. Nah, itu juga tentang prinsip dasar mencetak anak menjadi ulama atau pemimpin, yang ini adalah leadership ya, yang harus kita tanamkan kepada anak keturunan kita, karena suatu hari nanti mereka akan mandiri, mereka akan hidup sendiri, bahkan mungkin ada yang sampai udah berumah tangga, yang mudah-mudahan mereka bisa menjalani kehidupannya dengan cara yang terbaik, sehingga kita sebagai orang tua hanya mendoakan untuk kebahagiaan anak keturunan kita. Dan nanti akan ditutup dengan Zoom sharing parenting seperti biasa di akhir bulan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita, kesehatan lahir batin, dan semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nah, barangkali ada yang mau tanya jawab atau menanggapi, silakan berikan kesempatan buat Teh Fitri. Nah, barangkali kalau tidak ada, maka nanti kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Silakan saya serahkan dulu ke Teh Fitri. Terima kasih. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kepada Terpilih Kalian Ferdi yang sudah menyampaikan pada pagi hari ini mengenai sharing ya, sharing berinspirasi dari Al-Quran. Silahkan ayah dan bunda semuanya yang ingin bertanya boleh langsung diaktifkan audionya atau boleh melalui chat kolom komentar ya. Ada yang ingin ditanyakan bunda semuanya? Atau sudah paham nih semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Iya, karena alhamdulillah mungkin sering berjumpa juga di grup WhatsApp atau perjalanannya sudah cukup panjang gitu ya. Jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu biasanya udah terwakilkan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang diulang ini dan itu, tapi mudah-mudahan menjadikan prosesnya bisa lebih baik lagi. Nah, saya sangat senang juga ketika misalkan ada juga yang berkata ya udah semakin tenang dalam menghadapi anak, sudah sering mendapatkan mungkin nasihat-nasihat atau motivasi dalam mendidik anak sehingga biasanya pertanyaan-pertanyaannya terselesaikan sendirinya. Wah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi insya Allah masih ada di grup Islamic Parenting gitu ya, ya Bunda. Jadi kalau misalkan mau bertanya atau itu masih bisa ada kesempatan sebelum nanti waktunya ditutup gitu ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih nih kalau nggak ada yang tanya ya kepada ayah bunda, kita ini ada namanya support dakwah ya. Nah support dakwah ini alhamdulillah ada yang istiqomah juga ya. Ada daripada ayah bunda yang bersedekah gitu, ada setiap hari Jumat itu ada yang bersedekah. Nah, Masya Allah ya, ada juga yang menjadikan perjalanan untuk safari dakwah, untuk guru ngaji dan seterusnya ya. Nah, alhamdulillah untuk keistiqomahan itu dan juga ayah bunda mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, anak keturunan saleh-salehah, ya nanti bisa berkumpul bersama keluarga dalam momen mungkin Idul Fitri atau Lebaran itu yang biasanya tambah kebahagiaan, bersilaturahmi dengan orang tua dan seterusnya gitu ya. Ada yang bertanya nih sebelum ditutup ya di kolom chat, Pak Muhammad Daiman ya. Oke, nggak apa-apa lah, saya langsung bacakan aja ya. Pak Muhammad Daiman ada di grup juga Islamic Parenting ya kalau nggak salah, tentang investasi terbesar agar selalu istiqomah pada jalan yang pas untuk mengantarkan anak di tengah tantangan yang banyak sekali gitu ya zamannya gitu ya. Nah subhanallah gitu ya. Nah tentu tantangan zaman ini pergaulan ya. Nah, ada sebuah materi tentang pergaulan ya. Nah emang ini menjadikan sebuah sunatullah ya, bahwa kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi akan kebawa wanginya, kalau kita ikut dengan pandai besi ya kena asapnya atau kena apinya gitu ya. Nah ini menjadikan sunatullah seperti itu. Nah kalau misalkan tantangan zamannya pengen berkurang gitu ya, nah itu ada juga yang mencoba menghindari yang namanya lingkungan yang buruk gitu ya. Kalau misalkan lingkungan tantangannya misalkan gimana nih, lingkungannya adalah anak ini pada main HP dan game melulu gitu ya. Nah biasanya orang-orang yang berempati, yang peduli itu bukan hanya satu orang tua saja gitu ya. Nah biasanya bagaimana mereka bisa berkumpul mungkin antara RT dan RW, ini gimana keresahan orang tua atau dengan ustadznya, dengan lingkungan terdekatnya, bagaimana menciptakan agar misalkan tidak anak seperti itu. Nah biasanya ada yang sampai menciptakan kebiasaan baru gitu ya. Ada yang ketika itu si kakeknya pusing nih anaknya main HP terus, malah ngebuat lintasan trek buat sepeda gitu ya, sehingga anak teralihkan daripada HP-nya malah main sepeda, ada lintasan jalan ya gitu ya. Nah karena itu akan terbawa oleh lingkungan. Jadi gimana lingkungannya anaknya pada pacaran semua gitu ya. Nah itu akan kebawa juga hal yang seperti itu. Itu akan berat kalau kita berada di lingkungan tersebut. Nah gimana nih anak-anak ini ternyata
ya anak-anak ini nggak mau sholat, berat juga itu tantangan zaman dalam menuju sholatnya, gitu ya, untuk bisa menanamkan sholatnya. Nah, tapi ketika misalkan kita mampu mengurangi lingkungannya itu, nah maka orang tua bakal lebih mudah dalam mengarahkannya. Nah, tentu kuncinya kembali lagi ada dalam pada orang tua, yang kalau orang tua dekat dengan anak, ngobrol dengan anak, punya bonding dengan anak, diberikan teladan dan nasihat, insya Allah itu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Namun kalau kita misalkan metodenya perintah, lalu kita nggak dekat dengan anak, jadi anak malah terasa mungkin boleh jadi diperintah dan disuruh-suruh saja, sedangkan kedekatannya tidak ada. Nah, makanya kita harus bangun kedekatan dengan anak, yang mudah-mudahan kita bisa mengarahkan anak. Nah, ketika misalkan anak udah suka kepada kita, kita sebagai teladan daripada anak-anak kita, bahkan mereka punya cita-cita kalau besar kayaknya pengen seperti ayah, kalau besar kayaknya pengen seperti ibu. Oh, itu biasanya gampang gitu ya untuk mengarahkannya. Sudah, nah, kau jangan ikut dengan temanmu ini yang misalkan main geng-geng motor ini. Ya sudah, nah, jangan kau ikutin anak ini yang main game terus ini ya. Ya sudah, nah, jangan kau ikuti anak ini dan itu. Nah, kamu harus lingkungan yang terbaik, dan jangan sampai tergerus dengan zamannya. Bahkan ada sampai orang tua dia nggak punya televisi di rumahnya. Karena apa? Karena akan terbawa misalkan dengan zamannya. Bahkan ada orang tua kayaknya saya emang nggak ngasih HP deh kepada anak saya. Karena kalau saya kasih malah tambah capek, tambah zamannya, tantangannya lebih berat lagi gitu. Oh, ternyata ya itu perlu kecerdasan dan insting kita untuk bagaimana melawan tantangan-tantangan ini. Apakah kita bisa melewatinya atau tidak? Nah, tentu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita dijaga oleh Allah ya. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, karena nggak tahu mungkin ketika anak kita kasih HP itu dalam HP-nya main apa, ketemu dengan siapa, bahkan video call ini dan itu, subhanallah udah banyak juga gitu ya dalam kehidupannya. Nah, itu tanggapannya. Ada lagi, kalau misalkan kita sudah pernah terlanjur berbuat yang kasar terhadap anak, sehingga sekarang anak cenderung jadi pemarah, gimana solusinya memperbaiki anak kembali menjadi lembut. Nah, oke ya. Nah, kalau misalkan kita udah terlanjur, ya tentu yang pertama kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan tangan ini pernah mukul anak, ya Allah pernah nyubit anak, atau pernah menendang anak, pernah mungkin melotot, pernah disimpan kamar mandi. Yang itu kita minta kepada Allah ampunan, yang mudah-mudahan Allah hapuskan dalam hati anak yang tadinya kebencian, lalu ada rasa kasih sayang. Lalu kita pun ketika udah minta ampun kepada Allah, udah bertobat, ya mudah-mudahan kita berubah menjadi lemah lembut, kasih sayang. Lalu kalau anak pun itu masih melawan, punya rasa sakit hati kepada kita, nah biasanya anak tambah besar memiliki namanya pengungkapan diri gitu ya. Pengungkapannya seperti apa? Itu ada yang sampai bilang, saya mah nggak suka dengan ibu, dengan ayah karena misalkan kasar atau pernah dipukulnya, masih teringat sampai hari ini misalkan gitu ya. Apalagi kalau berulang-ulang biasanya tambah membekas lagi. Sehingga ada yang sudah usianya besar, bahkan udah usianya menikah, ternyata masih ingat dengan perlakuan itu. Nah, tentu itu harus diobati dengan cara minta maaf, dan itu diajak ke anaknya untuk ikhlas untuk memaafkan itu semua gitu ya. Maka kalau udah menerima semua itu, insya Allah akan berubah dan menjadi lebih baik lagi. Kalau sampai anak trauma, kalau sampai anak membekas, ada luka pengasuhan, berarti harus coba ditangani dengan cara dibantu supaya lebih ikhlas. Beberapa waktu lalu pernah diajarkan tentang terapi ikhlas, EFT, ini dan itu gitu ya, supaya luka pengasuhannya dihilangkan dalam dirinya. Karena kalau masih terbawa, masih kesel, masih mengungkit, masih juga mungkin boleh jadi pemarah. Sebenarnya dia nggak mau marah-marah, sebenarnya dia nggak mau mungkin kasar kepada orang tua, sebenarnya nggak mau dia melawan orang tua, tapi mungkin ada hal yang sebelumnya pernah terbangun polanya yang tidak baik, sehingga dia mungkin otomatis melakukan hal itu. Tentu kita harus mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam perjalanannya. Ya, mudah-mudahan anak kita berubah, mendapatkan taufik dan hidayah, dan tak lupa terus mendoakan agar anak kita menjadikan lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, itu mungkin ya, menciptakan lingkungan yang kasih sayang di rumah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Insya Allah selama ayah bundanya terus memperbaiki diri, selama ayah bundanya terus memberikan teladan, maka Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat prosesnya, dan diberikan hadiah anak keturunan yang soleh-soleha. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di sharing parenting berikutnya dan di grup Islamic Parenting. Saya Didik Ilatus Landik. Mohon maaf jika ada hilaf dan salah atau ada hal yang belum tersampaikan atau tertanggapi.
Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan, Sri. Insyaallah, terima kasih banyak kepada Ustaz Jalali yang sudah menyampaikan materinya, ayat dan bukunya. Semoga kita terus memakan ya, karena nanti bulan April juga ada kelas Islamic Parenting kembali. Bunda Sakinah, kemudian anak sedikit suka cemburu sih, Masya Allah, kenapa anak suka cemburu, pasti nanti ada solusinya. Jadi kepada ayah dan bunda semuanya yang baik semuanya, kita langsung tutup saja ya kegiatan kita pada pagi hari ini dengan sama mengucap adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Fitri kurang dan lebih mohon maaf ayah dan bunda semuanya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Semoga kita diistiqomahkan ya ayah dan bunda semuanya. Mungkin dari Fitri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.